Halo jemaah. Nah, kenalkan saya bersama dengan aktivis pemuda GKI Gejayan. Mereka lah yang melayani ikatan tahun 2020. Saya kenalkan, ini ketuanya, Leo. Halo, aku Leo. Dan ini MC-nya hari ini. Vini dan Andre. Dan ini singer. Ada Abraham, ada Lili, ada kawan-kawan semua. Semua kasih salam ya. Gimana keseruan ikatan tahun ini? Jadi tema ikatan tahun ini yaitu It's a Brand New Day. Nah, harapannya setelah mengikuti ibadah kasih awal tahun ajaran ini, teman-teman bisa mendapatkan kekuatan dan semangat untuk menjalani hari yang baru di tahun ajaran yang baru ini. Oke. Inilah semangat pemuda GKI Gejayan. Ikatan sukses ya. Pemudanya juga sukses. Mereka akrab bersama-sama. Jangan lupa ikut pemuda GKI Gejayan. Bersama Kristus menjadi pemuda dan pemudi yang berkualitas. Bersama Kristus. Inilah aktivis pemuda GKI Gejayan. Ada asirnya, ada panitia, pemusik kumpul di sini yang berkualitas. Hey! Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Wah, bersuka cita sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak di rumah dalam ibadah intergenerasi hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa melakukan aktivitas kita bisa bermain di rumah bersama anak-anak, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama, berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah hari ini bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar. Engkau besar Tuhan, Engkau Allah kami yang besar. Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku hati tak gemerlap dan bunyi riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah-tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
dan menyertai saudara juga. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita bisa berkumpul kembali, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, dan ibadah daring intergenerasi kali ini kita bisa beribadah bersama-sama dengan kalangan dari mulai anak-anak, dari mulai dewasa sampai orang tua. Dan kita mau bersukacita bersama-sama pagi siang hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu sekolah minggu. Kita nyanyikan sama-sama, Lihatlah Kawan. Matahari bersinar dari utara ke selatan, dari barat ke timur, semua memuji Tuhan. Allahku dahsyat. Woo! Selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita, yang kita percaya, yang kita sembah, Allah yang maha dahsyat, Allah yang selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, adik-adik di rumah, saudaraku terkasih, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita mau buka hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan percaya, dengan sungguh-sungguh percaya bahwa janji Tuhan, meskipun belum ditepati saat ini, tapi kita percaya bahwa janji Tuhan tetap berlangsung buat kehidupan kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus untuk janji-Mu yang boleh ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita mau sama-sama berserah di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mengerti setiap isi hati kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan
janji-Mu. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa menyambut firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini. Kami bersatu hati walaupun kami di tempat masing-masing dalam ibadah online ini. Biarlah kami dapat menyambut firman Tuhan dengan hati yang rela untuk Tuhan bentuk. Semakin serupa dengan Kristus, semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin lembut dan bijaksana, semakin mengerti bagaimana kami bertutur, berpikir, dan bertindak di dalam cinta kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan hati yang terbuka. Amin. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kau menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupahkan kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan dapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka pun bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang seharian suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas memperlakukan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap saudara-saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam referensi lagu-lagu Kristen tentunya kita tidak asing dengan tema tentang bekerja melayani Tuhan. Salah satunya atau beberapanya adalah berikut. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, dan seterusnya. Ada juga lagu tentang bekerja buat Tuhan, ya. Kerja buat Tuhan selalu manis,
juga lagu yang akrab dengan anak-anak muda, ya. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, dan seterusnya. Saudara, banyak lagu yang begitu akrab dengan kita tentang bekerja melayani Tuhan. Menggambarkan tentang bagaimana kita merasakan sukacita di dalamnya. Tetapi jika kita melihat realitas yang ada di sekitar kita, mungkin pengalaman-pengalaman ketika kita bekerja melayani Tuhan, apakah sungguh sukacita itu selalu ada dalam kehidupan pelayanan kita? Nah, saudara, menjadi menarik ketika kita melihat kisah yang Tuhan Yesus katakan tentang bekerja melayani Tuhan dengan perumpamaan tentang kebun anggur dan para pekerjanya. Pada waktu itu, kebun anggur itu adalah sebuah gambaran satu tempat yang begitu memberkati orang-orang. Karena buah anggur adalah simbol dari kesejahteraan, berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Dan diceritakan tentang orang-orang yang diundang oleh sang pemilik dari kebun ini untuk bekerja di ladangnya. Siapa yang diundang? Mereka adalah para buruh yang setiap hari mereka berada di pasar pusat tempat orang-orang atau buruh itu memberikan satu promosi supaya mereka bisa dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan kebun yang ada dalam masyarakat pada saat itu. Mengapa? Karena mereka adalah seorang yang bekerja hari demi hari, sungguh-sungguh menggantungkan kehidupan mereka dari upah harian. Mereka itu stratanya sama dengan para budak dan para pelayan. Kalau mereka tidak bekerja hari itu, maka mereka tidak mendapatkan rejeki. Mereka ada di dalam garis semi kelaparan pada waktu itu. Oleh karenanya, ketika sang pemilik kebun itu mengajak mereka dan menjanjikan upah 1 dinar, mereka tentunya begitu bersukacita. Nah, tetapi saudara, nampaknya sang pemilik kebun ini tidak merasa puas. Ia tidak hanya melibatkan orang yang mau bekerja sejak pagi, ia menemukan kembali ada orang yang tidak bekerja pada pukul 9, 12, 3 sore sampai 5 sore. Maka apa yang dilakukan oleh sang pemilik kebun itu? Ia kemudian mengajak mereka kembali, kali ini tidak dengan janji upah yang serupa. Hanya dijanjikan bahwa nanti akan kuberikan upah kepadamu yang layak. Nah, saudara, terlepas dari pengangguran hari itu, nampaknya mereka merasakan sukacita. Tetapi sukacita itu terenggut ketika sang pemilik kebun itu memberikan upah kepada mereka. Ternyata sang pemilik kebun itu memberikan upah pertama justru kepada orang yang bekerja begitu singkat. Pukul 5 sore, biasanya pukul 6 sore pekerjaan itu sudah selesai. Hanya 1 jam saja, tetapi sang pemilik kebun memberikan upah 1 dinar. Nah, apa yang dirasakan? Tentunya ia merasa bahagia orang-orang yang bekerja pada pukul 5 dan pada pukul sebelumnya. Tetapi dirasakan hal yang berbeda oleh orang yang bekerja sejak pagi. Mereka merasa tidak terima. Mengapa mereka merasa tidak terima? Karena mereka sebetulnya merasa iri. Mengapa saya bekerja sejak pagi, upahnya sama dengan orang yang bekerja sejak hanya sore hari? Mereka mungkin berpikir, kalau gitu, tahu gitu saya bekerja dari sore aja, nggak usah dari pagi hari. Seolah-olah sukacita bahwa hari itu mereka dibebaskan dari pengangguran, mereka diberikan berkat, keluarganya bisa mendapatkan makan. Semuanya itu terenggut hanya oleh iri hati. Karena mereka bekerja dari pagi hari sampai sore. Mereka seolah-olah tidak tulus dalam pekerjaan itu dan lupa bahwa mereka sudah mendapatkan rejeki pada hari itu. Saudaraku, bukankah seringkali kita sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya mengikut Tuhan pun juga demikian? Kita mungkin menjadi orang yang sudah lama mengikut Tuhan. Tetapi belum tentu hati kita itu sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan
bahwa saya boleh dilibatkan oleh Tuhan sejak zaman dahulu, sejak saya lahir sebagai seorang yang ada di keluarga yang Kristen. Sejak kecil saya sudah percaya Tuhan Yesus. Lalu kita mungkin merasa iri ketika ada sesuatu yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang baru mengenal akan Kristus Tuhan. Dan kita merasa bahwa, wah, saya kan sudah kenal Tuhan sejak lama. Saya sudah tahu gereja ini. Saya sudah tahu pelayanan di keluarga saya. Maka segala sesuatunya harus mengikuti apa yang saya mau, apa yang saya tahu. Seringkali apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita mau itu menjadi bias. Dan itulah menjadi tantangan kita yang pertama. Tantangan di mana kita sesungguhnya diundang oleh Tuhan untuk memandang pelayanan itu secara setara. Pelayanan baik yang ada di rumah tangga, di gereja, tidaklah diukur dengan nilai dunia di mana ada senioritas dan sistem yang hierarkis. Justru ketika kita semakin lama mengikut Tuhan Yesus, kita semakin belajar rendah hati, semakin percaya bahwa setiap orang diundang oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh dilayani. Misalnya kita menemukan seringkali di gereja ada orang-orang ataupun di dalam pelayanan yang seringkali mengecilkan hati, mengatakan kepada yang baru melayani, kalau saya merasakan pelayanan hari-hari ini, rasanya kok lebih baik pada zaman saya melayani dulu. Kayaknya orang-orangnya itu lebih kompeten, lebih berkualitas pada zaman dahulu kala. Ya. Tapi itu adanya di tempat lain, saudara. Di GKI Gejayan tidak ada yang seperti itu, ya. Nah, tapi saudara, kita seringkali menemukan yang demikian. Wah, aktivisnya sekarang ini seperti ini, kalau zaman saya itu berbeda. Nah, seringkali menjadi orang-orang yang senang bernostalgia, tetapi tidak sungguh-sungguh ingin menghadirkan sesuatu hal yang konkret bagi generasi yang muda. Sering yang diungkit, yang dibicarakan adalah sesuatu hal yang sudah ada pada zaman dahulu dan dibandingkan dengan apa yang ada di zaman sekarang. Bahkan orang-orang yang demikian seringkali juga tergelincir dengan sikap untuk menyatakan apa yang seharusnya di zaman sekarang itu sama dengan yang ada di zamannya pada zaman dahulu kala. Mengatakan bahwa dulu itu pelayanan yang ada itu standarnya A atau A, maka sekarang itu juga harus A. Ya. Nah, mengapa? Karena ya dari dulu sudah demikian. Akhirnya pelayanan, hidup berkeluarga, dalam hidup berkomunitas menjadi sebuah status quo. Menjadi sesuatu hal yang sulit sekali untuk kita rubah karena kenyamanan diri kita terhadap apa yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan seringkali di dalam keluarga pun juga kita tanpa sadar bersikap demikian. Sebagai orang tua menerapkan senioritas tanpa sadar. Ketika tindakan dan keputusan anak berbeda dari apa yang kita harapkan, kita berkata, dulu zaman papa itu, zaman mama ini seperti ini, maka kamu juga harus seperti itu. Papa mama ini kan sudah hidup dari zaman dahulu kala. Papa mama juga pernah muda, papa mama tahu semuanya. Kamu harus taat, dengarkan. Papa mama tahu. Tapi selanjutnya orang tua itu berkata, ngomong-ngomong dek, tolongin papa dong, ini caranya betulkan HP WA-nya papa seperti apa ya? Kok nggak bisa kirim gambar, nggak bisa download video. Ya. Nah ternyata saudara, papa tidak tahu semuanya, mama tidak tahu semuanya. Kita yang hidup dari zaman sejak dahulu kala pun juga diwarnai oleh generasi muda. Orang-orang yang baru mengenal Tuhan, orang-orang yang baru mengenal dunia ini tetapi begitu tangkas dan cepat mempelajari banyak hal. Dan itu artinya tugas kita adalah mensyukuri berkat Tuhan. Bahwa kita ini semua satu keluarga, kita setara. Yang satu memiliki pengalaman yang lebih, yang satu memiliki keahlian yang baru. Dan di dalamnya justru kita saling mewarnai dan tidak perlu merasa iri hati. Siapa yang lebih,
siapa yang kurang. Tetapi kita saling mewarnai di dalamnya. Yang kedua saudara, kita belajar untuk mengenyahkan catatan buruk, stigma, iri hati, bahkan dendam dengan orang-orang yang berbeda dengan kita dan baru masuk di dalam komunitas kita. Artinya saudara, dalam kisah tadi kita belajar, sebenarnya orang yang bekerja sejak pagi itu merasa risih. Kenapa ada orang yang baru bergabung dengan kita? Mana upahnya sama lagi. Ya. Hal ini sama kita temukan di bacaan pertama tentang Yunus. Yunus yang tidak terima, mengapa dia menolak pergi ke Niniwe dan pergi ke Tarsus? Padahal jaraknya itu 5 kali lebih jauh dari jarak ia pergi ke Niniwe. Jaraknya itu justru pergi ke daerah ke barat, bukan ke timur. Nah, sedangkan Niniwe itu pergi ke daerah timur dan ini harus melewati perairan yang begitu luas. Ternyata saudara, kalau kita merunut kisah tentang Yunus, dia itu merasa sakit hati, dendam dengan orang-orang Niniwe. Sebab orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang nenek moyangnya berlaku buruk terhadap orang-orang Israel. Mereka menjajah orang-orang Israel Utara, mereka merenggut kemerdekaan dari orang-orang Israel Selatan, bahkan dalam banyak peristiwa mereka mengingat betul betapa orang-orang Niniwe itu tidak pantas melakukan sesuatu hal kepada orang Israel. Merenggut jubah dan pakaian dari orang-orang Israel, mempermalukannya dengan tanpa pakaian, bahkan menguliti kulit orang-orang Israel. Mereka betul-betul merasa terpukul terhadap hal yang dilakukan oleh orang Niniwe. Dan itulah yang tertanam di dalam hati Yunus. Sehingga begitu sulitnya ia masuk ke daerah Niniwe untuk menyatakan pengampunan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menegur dengan cara menembuhkan pohon yang disayangi oleh Yunus. Ya, kita baca tadi dalam bacaan kita. Dan kemudian pohon itu pada esokan harinya layu. Lalu dia protes. Tuhan, pohon itu saya sayangi, satu pohon itu aja saya sayang kok, engkau tidak memberikan kepada saya. Lalu Tuhan bilang, engkau begitu sayang kepada pohon itu, bagaimana aku juga tidak sayang kepada Niniwe. Artinya kita belajar untuk sungguh-sungguh melihat bahwa kasih itu harusnya mengatasi segala kebencian, dendam, iri hati. Justru ketika kita melihat ada orang-orang yang kita benci, kita merasakan ada satu dendam kepada orang-orang tersebut, tetapi mau mengenal Tuhan, kita maka bisa sungguh-sungguh mau mengubur sesuatu hal yang lama itu dengan cinta kasih. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya mau untuk melihat lembaran baru kepada orang-orang yang punya stigma dalam hidup kita? Wah, orang yang punya label dengan agama tertentu, kepercayaan tertentu, kelompok tertentu, itu pasti cap kita adalah buruk. Nah, tetapi kita mau menyambut mereka sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi juga. Itulah yang Tuhan ajarkan melalui bacaan kita ini. Nah, yang terakhir saudara, bahwa kita belajar Tuhan Yesus mengatakan dan menutup perikop ini dengan kata-kata, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Apa arti dari kisah ini? Kisah ini ingin menceritakan bahwa yang terdahulu, orang-orang yang sudah mengenal Kristus sejak dahulu, harusnya menjadi orang yang rendah hati untuk melayani orang-orang yang baru masuk ke dalam komunitas kita, baru menjadi percaya. Sebaliknya orang-orang yang terakhir, yang masuk ke dalam komunitas kekristenan, percaya kepada Tuhan di usia senja, juga tidak perlu berkecil hati. Sebab saudara adalah orang yang begitu Allah perhatikan. Maka ungkapkanlah kesaksian iman saudara itu, karena itu berharga bagi orang-orang yang terdahulu. Karena seringkali orang-orang yang terdahulu pun begitu diberkati dengan semangat orang-orang yang baru percaya kepada Kristus,
orang-orang yang baru bertumbuh sebagai orang yang dewasa, sebagai orang yang muda. Dan justru melaluinya iman yang telah lama bertumbuh sejak kecil itu yang seringkali mengalami dingin dan panas atau hangatnya untuk melayani Tuhan itu kemudian dihangatkan kembali melalui orang-orang yang baru mengikut Tuhan. Bukankah seringkali kita melihat hal yang demikian? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara melihat pribadi saya, mungkin saudara mengira bahwa wah, Pak Osa ini ada karena orang yang sudah lama mengikut Tuhan. Padahal saya ingin bercerita sedikit bahwa saya dibentuk justru dengan situasi keluarga yang belajar menapaki Tuhan sebagai orang yang baru. Keluarga saya terjadi karena bersatunya dua insan dari kepercayaan yang berbeda. Orang tua saya, ayah saya adalah seorang Kristen, ibu saya seorang Muslim sebelumnya. Nah, ketika mereka bersatu, mereka kemudian beribadah dengan kepercayaan masing-masing, hingga pada satu ketika di usia saya masih balita, ibu saya tertarik untuk belajar dan tahu tentang kekristenan. Nah, apa yang terjadi? Kemudian dia mengikuti katekisasi, kemudian baptis. Nah, setelah itu ternyata ada sesuatu hal yang terjadi karena keluarga besar dari ibu saya sempat merasa bahwa ia tidak perlu melakukan hal itu. Ada kemarahan, ada perdebatan terjadi, undangan untuk pulang kampung beberapa kali, supaya ibu saya kembali kepada iman yang semula. Tetapi ibu saya tidak menyerah. Ia tekun dan ia percaya bahwa apa yang diyakini itu sungguh-sungguh bernilai. Sampai satu ketika, saudara, ibu saya ternyata diminta oleh gereja kami pada waktu itu di GKI Bintaro untuk menjadi seorang penatua mewakili dari komunitas di Bakal Jemaat di Pondok Maharta. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Ia menyadari bahwa ia bukanlah seorang yang kompeten dalam bidang gereja. Bukan seorang yang tahu banyak tentang Alkitab. Nah, oleh karena itu, pada saat itu dia merasa kecil hati. Tetapi pendeta dan penatua teman-teman yang lain meneguhkannya bahwa bukan tentang apa yang kita bisa, tetapi apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Maka ia pun menyanggupinya. Setiap sore hari, setiap minggu dan hari-hari lain, ia pulang bekerja karena ia seorang karyawan swasta. Pada sore hari pukul 6 dia sampai rumah. Kemudian di komplek kami itu kebetulan hanya sedikit orang yang mempunyai kendaraan. Banyak yang ingin menebeng. Nah, kebetulan ia seorang wanita yang bisa mengendarai mobil. Ia harus menjemput satu persatu. Perjalanan ke gereja itu kebetulan jauh. Harus 1,5 sampai 2 jam menempuh perjalanan. Sampai di gereja jam 8 lebih. Rapat sampai jam 12 malam. Setelah itu pulang mengantar satu persatu. Sampai tiba di rumah jam 2 pagi. Tetapi apakah dia merasa ini menjadi satu beban? Ayah saya justru terkagum dan merasa bahwa ia sungguh diberkati dengan profil ibu saya yang mengikut Tuhan itu. Semangatnya yang luar biasa ini sampai satu ketika pulang dari pleno majelis jemaat, dia bercerita kepada saya, "Osa mau nggak jadi pendeta?" Pada waktu itu saya sudah menyelesaikan studi sarjana. Saya tidak bisa berpikir, kok saya bisa jadi pendeta. Tapi ibu saya bercerita bahwa di gereja ada pembicaraan, pembukaan sekolah teologi untuk yang sarjana S1 sudah selesai, untuk sekolah MDiv. Ya. Hal itu saya simpan dalam hati. Saya melihat sukacita ibu saya hingga satu ketika saya memutuskan ketika saya sudah bekerja untuk mendaftar di sekolah teologi. Nah, saudara, saya merasa bahwa pada akhirnya saya menjadi seorang mahasiswa teologi dan menjadi seorang pendeta, justru belajar dari seorang yang baru mengenal Tuhan. Dan ketekunan sebagai orang yang baru mengenal Tuhan itu justru memberkati orang yang sudah lama mengenal Tuhan. Sejak saya kecil dilahirkan,
saya sudah tahu tentang kekristenan, saya pergi ke sekolah minggu. Tapi ternyata saya baru mantap mengikut Tuhan itu oleh seorang yang mengenal Tuhan sejak ia dewasa. Tidakkah sejatinya demikian? Bahwa bekerja melayani Tuhan itu tidak pandang usia. Entah kapan saudara dipanggil oleh Tuhan. Apakah sejak kecil? Apakah saat usia kita sudah senja? Maka mari menjadi satu keluarga yang saling menerima. Sehingga tidak ada senioritas di dalamnya, tetapi satu kesetaraan, satu kekeluargaan, di mana kita bisa saling menginspirasi, saling menguatkan di dalamnya. Sehingga di dalam kepemimpinan keluarga kita merasakan kita bisa belajar dari seorang anak, kita bisa belajar dari seorang istri, kita bisa belajar dari orang yang lebih lemah daripada kita. Dan di dalamnya kita menjadi orang-orang yang bersukacita karena melayani Tuhan, kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan. Sebab anugerahnya sama. Anugerahnya adalah keselamatan hidup yang kekal. Hari ini kita sudah menerimanya. Dan kelak ketika bertemu dengan orang-orang yang baru mengenal Tuhan, mereka kita sambut dengan sukacita. Selamat menjadi saudara dalam pekerjaan Tuhan, dalam kebun anggurnya yang memberkati dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan memperbarui pengakuan iman kita. Dengan kita bangkit berdiri, kita bersama-sama akan pujikan lagu Kidung Jemaat 281-3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Saudaraku, marilah kita bersatu dalam doa menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan saat ini kami merenungkan kembali bagaimana sikap batin kami dalam mengikut Kristus. Bahwa ketika kami menjadi saudara dengan semua orang yang percaya, entah kapan mereka menerima Kristus, kami sejatinya perlu merasakan sukacita. Bahwa kami menerima upah yang sama, yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus. Ajarlah kami Tuhan sebagai saudara untuk dapat bekerja dan melayani-Mu dengan sukacita. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan sesama kami yang mengalami pergumulan tentang pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang menjadi korban atau menderita akan sakit COVID-19 ini. Tuhan yang memberkati dan memulihkan setiap orang yang bergumul dengan segala sakit penyakit ini. Sembuhkanlah dan tolonglah. Berkatilah juga pemerintah kami sebagai kepanjangan tangan Tuhan dalam setiap hikmat kebijaksanaan, keputusan yang diambil. Sehingga itu semua mendatangkan kebaikan untuk warga jemaat atau umat yang ada di Indonesia, untuk sungguh-sungguh menjadikan negeri kami sehat dan kuat, juga di dalam perekonomian yang sedang kami perjuangkan terus ini. Berkati Presiden Jokowi,
Pak Ma'ruf Amin, juga untuk para pemimpin rakyat di setiap jajaran pemerintah pusat sampai di daerah, supaya dapat menyikapi pandemi COVID-19 ini dengan bijaksana. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu juga dalam pelayanannya. Biarlah gereja Tuhan terus dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membagi berkat bagi warga jemaat dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Setiap program pelayanan yang dilakukan, biarlah dapat sungguh-sungguh menolong warga jemaat dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah Tuhan yang memberkati juga, supaya setiap pelayanan di hari Minggu, pelayanan onsite maupun online, sungguh dapat menjadi kelegaan bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah-ibadah yang dilayankan. Jauhkanlah Tuhan resiko-resiko yang mengancam ketika kami sungguh-sungguh mengupayakan kesehatan dan setiap protokol ditegakkan. Biarlah COVID-19 tidak menjadi sesuatu hal yang ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan di GKI Gejayan ini. Tuhan, kami pada akhirnya menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak kami dan pribadi kami yang ada di tengah-tengah situasi studi secara online. Banyak keterbatasan yang terjadi, tetapi biarlah generasi muda terus dapat bertumbuh, terus dapat belajar dengan baik di tengah-tengah situasi yang demikian. Pada akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup dan mata uang yang kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sebagai dasar, sebagai persembahan, kita baca bersama-sama pada Matius 5 pasal yang ke-23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Terpujilah Tuhan, terpuji
Mari persembahan kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar yang penuh kasih, penuh kemurahan, pada saat ini anak-Mu kembali ingin menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami ingin mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu, atas pemeliharaan-Mu, dan terlebih Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau berikan dan Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, kalau pada saat ini juga kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami Tuhan, biarlah Engkau sucikan Tuhan, dan biarlah persembahan ini dapat menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di dunia. Tuhan, kami saat ini juga berdoa buat majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan Engkau beri hikmat, biarlah Engkau beri kepandaian dalam mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan, kami juga saat ini ingin berdoa buat saudara kami yang mungkin belum bisa mempersembahkan, tapi kami percaya Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang tengok dan ketuk hatinya. Dan Tuhan, ampuni dosa kami di dalam kami mempersembahkan jika terselip dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa persembahan dan permohonan kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dan adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita memulai minggu yang baru di minggu ini dengan penuh sukacita, dengan membawa nama yang penuh pengharapan, nama yang membawa sukacita buat hidup kita. Ingat akan nama Yesus. Jemaat terkasih, bersama Tuhan mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik terkasih, selamat melanjutkan kehidupan kita di minggu yang baru dengan penuh semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud